Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayu Antika dari kelas 6C reguler B STI Yasa Anggana Garut akan mencoba menjelaskan mungkin sedikit tentang metode penelitian. Yang saya akan jelaskan di sini adalah tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama adalah landasan teori. Kita akan membahas tentang pengertian teori, tingkat dan fokus teori, serta deskripsi teori. Yang kedua, ada kerangka berpikir. Kita akan mencoba menjelaskan tentang pengertian kerangka berpikir, gambaran dan penjelasan kerangka berpikir. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Yang akan dijelaskan di sini mengenai pengertian hipotesis, hipotesis deskripsi, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Yang pertama adalah landasan teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Berdasarkan pengertian tersebut, definisi teori mengandung 3 hal. Yang pertama, teori adalah serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Yang kedua, teori menerangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan menentukan hubungan antar konsep. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Adapun pengertian teori menurut para ahli sebenarnya sangat banyak, tapi saya mengambil beberapa dari para ahli. Yang pertama ada dari Ismaun. Teori ialah suatu pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan. Yang kedua menurut Jonathan H. Turner. Teori ialah suatu proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga ada menurut Little John dan Karen Voss. Teori ialah suatu sistem konsep-konsep abstrak dan hubungan dari suatu konsep yang membantu kita untuk memahami fenomena. Dan yang terakhir adalah menurut Kerlinger. Teori adalah suatu konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan sistematis fenomena. Menurut Mark, pada tahun 1963 membedakan ada 3 macam teori, yaitu ada teori deduktif, induktif, dan fungsional. Teori deduktif memberikan keterangan yang memulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Lalu yang terakhir adalah fungsional, tampak interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Secara umum mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. Menurut Newman, pada tahun 2003 mengemukakan 3 level of theory. Yang pertama ada teori tingkat mikro, kedua teori tingkat meso, dan yang terakhir teori tingkat makro. Teori tingkat mikro adalah tidak memakan waktu, ruang, atau sejumlah orang. Lalu teori tingkat meso upaya menghubungkan level makro dan mikro atau beroperasi pada level menengah. Teori tingkat makro yaitu menyangkut operasi agregat yang lebih besar seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan seluruh masyarakat. Fungsi teori yaitu menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Yang kedua, melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyidikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Dan yang terakhir adalah kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun penyusunan landasan teori. Yang pertama, kerangka teori sebaiknya menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, cara penulisan dari subbab ke subbab yang lainnya harus tetap mempunyai keterkaitan. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemuktahiran dan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, semakin banyak sumber bacaan, maka kualitas penelitian yang akan dilakukan semakin baik. Yang kelima, pedoman kerangka teori di atas berlaku untuk semua jenis penelitian. Yang keenam, teori bukan merupakan pendapat pribadi. Dan yang terakhir adalah pada akhir kerangka teori, bagi penelitian korelasional dijadikan model teori, model konsep apabila diperlukan, dan model hipotesis pada subbab tersendiri.
Sedangkan penelitian studi kasus cukup menyusun model teori dan beri keterangan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang satu dengan variabel lainnya. Langkah-langkah penyusunan teori bisa dilihat di sini. Yang pertama, menentukan sebuah variabel yang lebih detail. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Yang ketiga, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian krisis secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif dengan teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Dan yang terakhir adalah kerangka berpikir. Macam-macam kerangka berpikir. Ada 3 jenis macam-macam kerangka berpikir di sini. Yang pertama, kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua, kerangka operasional. Kerangka operasional adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih. Sedangkan kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep dan terdapat pada asumsi teoritis. Di sini kita dapat lihat ada variabel Y dan variabel X. Variabel Y yaitu membaca buku dari hasil penelitian, deskripsi teori dan hipotesis, analisis kritis terhadap teori dan hipotesis, ada analisis komparatif terhadap teori hipotesis yang diambil, dan sintesa atau kesimpulan teori dan hipotesis. Serta variabel X membaca buku hasil penelitian, deskripsi teori, analisis kritis, analisa komparatif terhadap teori, dan sintesa atau kesimpulan teori. Masing-masing dari variabel X dan variabel Y itu saling keterkaitan. Hubungan itu yang disebut perumusan hipotesis. Yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sementara karena jawabannya yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperbolehkan melalui pengumpulan data. Pengertian hipotesis menurut para ahli dapat dilihat di sini. Ada menurut Profesor Dr. Nasution, hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. Menurut Zygmunt, hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun contoh hipotesis. Apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan atau menduga-duga berdasarkan pengalamannya bahwa karena langit mendung sebentar lagi akan turun hujan. Kegunaan hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Ada 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini, diantaranya hipotesis dapat dikatakan alat kerja teoritis. Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidaknya. Hipotesis adalah alat yang hebat untuk memajukan pengetahuan karena para ilmuwan dapat membuat keluar dari dirinya. Adapun fungsi dari hipotesis yaitu untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, dan memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Adapun manfaatnya bisa dilihat di sini. Ada beberapa manfaat, yaitu penetapan hipotesis dapat sebuah penelitian memberikan manfaat sebagai berikut. Memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja peneliti. Mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dan perhatian peneliti. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting yang menyeluruh. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Perumusan hipotesis yang baik dan benar harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit 2 variabel penelitian. Hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Hipotesis harus dapat diuji.
Hipotesis harus sederhana. Dapat dilihat di sini, dalam hipotesis statistik yang diuji adalah H0. Hipotesis yang dinyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi yang diuji atau H0 karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi. Di sini ada bentuk-bentuk hipotesis yang sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian, yaitu 1. Deskripsi variabel mandiri, yang kedua komparatif perbandingan, yang ketiga asosiatif atau hubungan. Deskriptif atau variabel mandiri akan berhubungan dengan asosiatif hubungan, dan komparatif perbandingan itu adalah perbandingan antara deskriptif atau variabel mandiri dengan asosiatif atau hubungan. Hipotesis deskripsi merupakan jawaban masalah deskripsi, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Rumusan masalah deskripsi: berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMA? Di sini ada hipotesis statistiknya bisa dilihat dan hipotesis deskripsinya. Lalu hipotesis komparatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Dapat dilihat di sini rumusan masalah komparatifnya adalah bagaimana prestasi belajar mahasiswa Universitas X bila dibandingkan dengan Y. Dapat dilihat hipotesis statistiknya dan hipotesis deskripsinya. Hipotesis penelitian komparatif 2. Prestasi H0, prestasi belajar mahasiswa di Universitas X lebih kecil atau sama dengan Universitas Y. Sedangkan H1-nya adalah prestasi belajar mahasiswa Universitas X lebih besar daripada Universitas Y. Dapat dilihat di sini hipotesis statistiknya dan penelitian komparatif 3, yaitu H0-nya prestasi belajar mahasiswa X lebih besar atau sama dengan Universitas Y, sedangkan A-nya atau H1-nya adalah prestasi belajar mahasiswa X lebih kecil daripada Y. Di sini juga ada hipotesis statistikanya, dapat dilihat oleh teman-teman. Yang terakhir adalah hipotesis asosiatif, merupakan jawaban sementara rumusan masalah yang bersifat inferensial. Di sini ada contohnya rumusan masalah asosiatif. Apakah ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris kelas 12 putri? Di sini ada hipotesis penelitiannya, H0-nya, HA-nya atau H1, dan hipotesis statistiknya. Bisa dilihat oleh teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.